Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue akan share ke kalian aksesoris MacBook apa aja yang gue gunakan, mulai dari yang ukurannya agak besar, yaitu tas laptop, sampai ke perintilan-perintilan lainnya. Aksesoris MacBook yang gue gunakan bisa dibilang cukup simple sih, karena buat gue asalkan bisa menunjang pekerjaan, ya udah cukup. Kalau kalian sama kayak gue yang demennya simple aja biar nggak kebanyakan barang, mungkin video ini bisa membantu kalian untuk menemukan aksesoris MacBook yang tepat. Oke, pertama-tama laptop yang gue gunakan adalah MacBook Pro M1 dengan RAM-nya 8GB dan juga storage-nya 256. Jadi ini MacBook Pro yang base model. Gue nggak akan terlalu ke MacBook-nya di video kali ini karena gue udah pernah bikin videonya tersendiri soal review MacBook Pro M1. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi video buat kalian yang tertarik untuk tahu lebih lanjut soal MacBook Pro M1. Kalian bisa cek lebih lanjut di video tersebut, tapi setelah nonton video ini ya. Untuk charger MacBook Pro M1 ini gue menggunakan charger bawaan ori dari Apple-nya. Jadi ada kabel charger USB-C dan juga power adapter 61 watt. By the way, semua aksesoris MacBook yang akan gue sebutkan di video kali ini akan gue taruh linknya di deskripsi, jadi buat kalian yang mau lihat-lihat bisa langsung ketemu produknya. Oke, pertama-tama kita ke aksesoris yang paling besar dulu ukurannya, yaitu tas laptop. Tas laptop yang gue gunakan adalah Midway Black Multi Pocket 14 inch. Kenapa gue pilih tas laptop ini? Karena menurut gue desainnya lumayan bagus, simple warna hitam, dan juga jumlah kompartemennya yang udah cukup untuk kebutuhan gue. Di bagian depannya aja udah ada 3 slot kompartemen yang biasanya gue isi dengan dongle, charger, alat tulis, dan barang-barang lainnya yang ukurannya agak kecil. Di bagian dalamnya juga bahannya soft dan ada satu lapis lagi nih, jadi mencegah laptopnya kebaret atau tergores kena barang lain di dalam tas. Jadi di dalam tas laptop ini biasanya gue isi dengan notes atau catatan kecil, terus juga ada mouse atau hard disk. Nah, dengan adanya satu lapis ini, gue jadi lebih tenang bawa tas laptop ini kemana-mana dan juga isinya. Karena gue tahu barang-barang yang di dalam itu nggak akan bersentuhan langsung dengan permukaan laptop, jadinya laptop gue nggak kebaret-baret. Ukuran tasnya juga menurut gue cocok untuk MacBook Pro 13 inch ini karena ukuran tas ini bisa untuk laptop 14 inch. Gue memang sengaja cari tas laptop yang ukurannya sedikit lebih besar supaya ada space lebihan sedikit dan juga nggak terlalu ngepas di laptopnya. Tas ini juga waterproof jadi bisa mencegah cipratan air masuk ke dalam tas. Next ada dongle atau USB-C hub untuk MacBook. Karena biasanya kalau udah menggunakan MacBook pasti nggak jauh dari yang namanya USB-C hub. Nah, USB-C hub yang gue gunakan ini mereknya dari Satechi, tipenya adalah Type-C Pro Hub Adapter. Gue juga udah pernah buat review USB-C hub dari Satechi ini, tapi spoiler sedikit, bisa dibilang gue cukup puas dengan USB-C hub dari Satechi ini. Karena sejauh ini nggak ada masalah apapun, semua portnya berjalan dengan baik. Yang gue demen banget dari USB-C hub ini adalah desainnya yang minimalis dan juga warna abunya cocok dengan warna MacBook, jadi sama warna abunya. Terus juga ukurannya kecil, jadi bisa muat di tas laptop gue tanpa makan banyak tempat. Untuk port dari USB-C hub ini ada HDMI, bisa support 4K, terus 2 port USB-C untuk transfer data, tapi hanya salah satu aja yang bisa untuk charging. 2 port USB Type-A, dan juga ada microSD atau SD card slot. Untuk harganya agak lebih mahal dibandingkan dengan USB-C hub pada umumnya, tapi karena Satechi ini menurut gue sudah punya reputasi yang bagus dalam membuat aksesoris untuk produk-produk Apple. Selain itu juga menurut gue nggak boleh sembarangan beli USB-C hub untuk MacBook, karena kadang kalau produk yang nggak bagus itu justru akan merusak port dari MacBook kalian. Kalau untuk Satechi ini reputasinya bagus di internasional, jadi gue cukup yakin sama produk mereka. Mouse yang gue gunakan adalah Logitech Pebble M350. Gue demen banget menggunakan mouse ini sejak dibeli karena nyaman digunakan, lumayan pas untuk tangan gue. Mouse ini juga silent dan ukurannya juga kecil. Jadi nggak ribet kalau dibawa kemana-mana dan juga nggak makan banyak tempat di tas laptop. Untuk desainnya gue pribadi juga lumayan suka sih. Lagi-lagi minimalis dan warna abu yang menurut gue bagus juga, masih masuk dengan tema warna aksesoris laptop gue lainnya. Mousepad yang gue gunakan mereknya adalah Orico. Mousepad ini permukaannya terbuat dari aluminium dan bagian belakangnya dari karet. Gue udah menggunakan mousepad ini kurang lebih dari 3 tahun yang lalu, dan alasan gue pertama beli mousepad ini adalah pertama karena desainnya aja. Gue demen dengan warna silver polos kayak gitu. Tapi kalau untuk kenyamanan menurut gue masih kalah ya dari mousepad yang bahannya karet. Mousepad ini kayak kurang pas aja gitu kalau misalkan mouse-nya lagi digerakin, dan sering kali justru berasanya kayak terlalu licin. Saran gue sih kalau misalkan kalian mau beli mousepad dan incernya kenyamanan, lebih baik beli yang bahannya dari karet. Tapi kalau misalkan untuk estetika, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Harddisk eksternal yang gue punya ada 3. Yang pertama 1 TB dari Seagate dan 2 lagi WD Passport, masing-masing 4 TB.
Yang Seagate ini adalah HD eksternal gue yang paling pertama, makanya cuma 1 TB. Karena dulu mikirnya 1 TB itu udah cukup, tapi lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya juga project pekerjaan dan juga bikin video YouTube kayak gini, lama-kelamaan justru 1 TB itu cepet banget habisnya. Makanya sekarang tiap kali mau beli hard disk, sekali beli yang 4 TB biar lama-lama baru beli sekali. Biar kalau 1 TB kayaknya bakal sering beli deh, karena cepet habis. Semua hard disk eksternal ini masih HDD ya, jadi bukan SSD. Karena yang SSD kalau kapasitasnya besar akan jauh lebih mahal harganya daripada yang ini. Biasanya kalau 4 TB itu bisa untuk 1 tahun lah, termasuk project kerjaan dan juga project video YouTube kayak gini. Kadang bisa kurang, jadi butuh lebih dari 4 TB dalam 1 tahun itu, kadang juga enggak, jadi tergantung seberapa banyak juga. Headphone yang biasa gue gunakan untuk MacBook gue adalah Sony WH-1000 XM4. Gue suka banget sama headphone ini karena kualitas audionya bagus banget dan juga noise cancellation-nya. Biasanya gue menggunakan headphone ini untuk editing video, kadang juga untuk nonton film atau dengerin lagu. Headphone ini bisa wireless ataupun menggunakan kabel jadi lebih fleksibel. Kalau untuk editing video biasanya gue menggunakan headphone ini dengan kabel headphone-nya, tapi biasanya kalau untuk nonton itu biasanya akan wireless. Gue juga udah pernah bikin review dari Sony WH-1000 XM4 ini, buat kalian yang mau nonton bisa klik link yang akan muncul di atas ini. Oke, segitu aja aksesoris MacBook yang gue gunakan sehari-hari. Nggak gitu banyak ya, karena memang gue nggak gitu mau punya terlalu banyak barang, terlalu banyak aksesoris MacBook, dan banyak yang nggak kepake akhirnya. Jadi cuma sedikit, tapi semuanya ini kepake dan berfungsi dengan baik. Kalau kalian ada menggunakan aksesoris MacBook yang bagus dan membantu banget nih, boleh banget untuk di-share di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!